Assalamualaikum. Hello everybody. Welcome back to my channel. Welcome back to my English class with me, Mrs. Zuha. Well, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kelas 7 ya. Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai greeting, asking for someone condition, and leave taking. Nah, saatnya kita membahas materi yang baru, yakni introduction. What is the meaning of introduction? Well, introduction means perkenalan. Nah, yang akan kita bahas kali ini, bagaimana caranya kita memperkenalkan diri di depan halayak umum. Nah, misalnya ketika kita masuk di suatu tempat yang baru, misalnya masuk di sekolah untuk pertama kalinya. Nah, biasanya Bapak Ibu guru kita meminta kita untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Nah, bagaimana caranya Bu Zuha? Yuk kita simak. Ya, langkah pertama ketika kita mau memperkenalkan diri, ya, secara sopan tentunya ya. Yang pertama, kita ucapkan greetings. Nah, tentunya anak-anak sudah paham ya tentang materi greetings ya, yakni sapaan. Jadi langkah pertama adalah kita menyapa dulu teman kita ya, itu untuk lebih sopannya di situasi informal atau formal. Kalau dalam satu madrasah atau di sekolah atau di kelas ya, kita bisa menggunakan good morning kalau di pagi hari. Kalau di siang hari atau di sore hari kita bisa menggunakan good afternoon. Oke, nah setelah salam, langkah kedua, the second step is asking for permission. Tentu saja meminta izin terlebih dahulu supaya lebih sopan ya. Lantas bagaimana caranya meminta izin kepada mereka yang mendengarkan kita? Ya, kita bisa menggunakan kalimat let me introduce myself. Jadi setelah salam, langkah kedua adalah meminta izin ya, yakni dengan menggunakan kalimat let me introduce myself. Apa itu Bu maknanya? Maknanya izinkan kami untuk memperkenalkan diriku ya. Jadi selain menggunakan kalimat let me introduce myself, bisa menggunakan kalimat I would like to introduce myself. Saya ulangi, I would like to introduce myself. Ya, and then setelah meminta izin dari audience, kita bisa langsung go to the point of introduction. Lanjut ke point introduction-nya. Ya, jadi ketika kita akan memperkenalkan diri, apa saja yang harus kita perkenalkan coba? Yang pertama adalah tentu saja nama kita. So you can say by my name is blah blah blah. For example, my name is Zuhairah. Just call me Zuha. Ya, and then you can say your live. Ya, where do you live? Di mana tempat tinggal Anda? Ya, dengan kalimat my name is Zuhairah. I live in Kudus. For example. Ya, you can say I live in. Ya, if you say I live in, ketika menggunakan in, preposition in, so it must followed by city. City di sini maknanya adalah kota. Jadi kalau menggunakan preposisi in, diikuti dengan nama kota. Ya, jangan sampai diikuti dengan complete address. Ya, jadi selain menggunakan I live in, ya, yang diikuti dengan nama kota. And then kalau ingin mengungkapkan tempat tinggal yang lebih lengkap, bagaimana caranya Bu? Nah, untuk mengungkapkan alamat yang lebih jelas atau lengkap, anak-anak bisa menggunakan kalimat I live at. I live at, for example, I live at Dr. Wahidin Street number 89. Saya ulangi, I live at Dr. Wahidin Street number 89. Nah, bisa menggunakan at atau on ya untuk nama jalan. Misalnya, I live on Dr. Wahidin Street number 9.
ya. Nah, setelah mengungkapkan tempat tinggal kita di mana, kita bisa mengungkapkan apa? Hobi kita, ya. Dengan cara my hobby is, ya. My hobby is traveling, for example. Ya, hobi saya adalah jalan-jalan. Misalnya, kalau hobinya cuma satu, anak-anak bisa menggunakan my hobby is, ya. So, kalau hobinya lebih dari satu bagaimana, Bu? Nah, kalau hobinya lebih dari satu, maka bisa mengungkapkan my hobbies are, ya. My hobbies are traveling and cooking. My hobbies are traveling and cooking. Kalau hobinya lebih dari satu. Nah, saya kira cukup itu saja ya. Selain mengungkapkan nama, tempat tinggal, kemudian hobi. Nah, biasanya anak-anak ingin mengungkapkan cita-cita, ya. So you can say, ya, I want to be a bla bla bla. I want to be a bla bla bla. Nah, itu untuk mengungkapkan satu cita-cita. Dan kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi apa yang akan kita ungkapkan dalam suatu perkenalan tersebut, ya. Nah, itu tadi ungkapan-ungkapan yang biasanya kita gunakan ketika memperkenalkan diri, ya. Point of introduction-nya selain nama, and then tempat tinggal, mengungkapkan tempat tinggal, hobi, dan bisa kita explore lagi, ya. Itu caranya mengungkapkan ketika kita memperkenalkan diri di depan kelas, ya. So it's different when we introduce ourselves in the different places, ya. Jadi nanti akan kondisinya berbeda ketika Anda memperkenalkan diri di tempat yang lain. Tidak mungkin Anda akan mengungkapkan suatu cita-cita ketika memperkenalkan diri di depan suatu teman bisnis, kan? Jadi harus kembali lagi ketika mengungkapkan harus sesuai dengan konteks dan situasi, ya. Nah, setelah poin ketiga, point of introduction, langkah selanjutnya untuk memperkenalkan diri secara sopan, anak-anak bisa menggunakan closing. Jadi setelah memperkenalkan diri, ya harus closing dengan cara that's all my introduction. Saya ulangi, that's all my introduction. Thanks for your attention. Thanks for your attention. Nah, itu tadi caranya berkenalan di depan kelas, ya. So, jadi lebih paham kan? Yuk, jangan malu-malu, kita praktekkan di depan kaca biar kita tambah pede ketika berkenalan di depan kelas nanti. Oke? Well, I think that's all for my video today. See you on the next video and bye-bye. Don't forget to subscribe, like, comment, and share for my spirit. Okay?